Story Nema. Udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema mau nurutin requestan Balsamer yang minta diceritain alur film Jepang berjudul Koizora yang rilis tahun 2007 lalu. Jadi, dalam film ini kalian akan disuguhin sama kisah cinta muda-mudi SMA yang udah terlarut dalam gejolak lautan asmara. Sampai-sampai si dedek gemesnya hamil sebelum nikah, men. Nah le, tapi serius, ini film bakal bikin kalian baper parah deh sama Nema. Ngaco. Nah, Balsamers yang ada di seluruh galaksi Bima Sakti, awas baper ya. So, gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyercus kalau kalian nggak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Kejadian pertama yang tertangkap kamera Satpol PP adalah seorang wanita yang sedang duduk termenung seorang diri di dalam kereta. Kayaknya sih, si mbak-mbak ini baru bisa move on dari masa lalunya sampai akhirnya kita dibawa flashback ke 7 tahun sebelumnya. Kenalin nih, dedek imut yang kalem, lugu dan gemesin bernama Mika Tahara. Nah, Mika ini punya 2 orang teman. Dan setiap kali mereka ngumpul, teman-temannya ini selalu ngomongin soal kisah cinta mereka kepada Cak Seto. Mirisnya nih, Mika cuma bisa bengong sambil ngalihin perhatiannya gitu, men. Soalnya dia sama sekali belum pernah ngerasain pacaran. Masih polos, putih bersih dan tak ternoda kayak Nema. Sampai suatu ketika, pas mereka bertiga berjalan di lorong kelas, tiba-tiba Mika berpapasan sama 2 orang murid laki-laki dari kelas sebelah yang gayanya kelihatan badung banget bernama Nozomu dan Hiroki Sakurai yang memiliki rambut penuh uban. Kasian, masih muda kok, ubannya udah rata gitu. Ngelihat Mika yang kayak nahan panik, Nozomu malah mendekati Mika dan memintanya buat tukeran nomor ponsel. Mika mulai mundur cantik. Nggak taunya malah nabrak cowok yang tampaknya lebih ngeselin dari Cak Idin. Iya bener, si Hiro tadi. Sore harinya, pas Mika dan temen cabe-cabeannya mau pulang sekolah, Mika baru nyadar kalau HP-nya itu hilang. Dia nyuruh temennya buat miss call, sementara dia keinget kalau terakhir kali dia ada di perpustakaan dan nyariin di sana. Setelah celingak-celinguk kiri kanan depan belakang, akhirnya Mika nemuin HP-nya yang lagi bunyi di sela-sela rak buku. Diangkat deh tuh telepon, niatnya ngasih tahu temennya kalau HP-nya udah ketemu. Nggak taunya, yang muncul malah suara cowok, men. Cowok itu ngaku kalau dialah yang udah nemuin HP miliknya. Mika sempet ngamuk-ngamuk tuh gara-gara semua kontak di HP-nya udah dihapus sama tuh cowok kampret. Tapi si kampret itu dengan santuinya bilang kalau misal ntar ada yang butuhkan pasti telepon Mika. Karena ngerasa jawaban itu cowok masuk akal, Mika jadi agak santuy deh akhirnya. Dan sejak saat itulah tuh cowok nelponin Mika tiap hari, men. Awalnya sih dedek Mika risih sama tabiat tuh cowok yang nggak tahu diri nelpon-nelpon mulu. Tapi karena skill speak tuh cowok emang asik, akhirnya si dedek gemes yang lugu ini pun mulai ngerasain kenikmatan dan mulai ketagihan, men. Kadang-kadang juga mengerang kenikmatan. Gak, emangnya ponsek. Suatu hari pas di hari ulang tahun Mika, bukannya dapat ucapan selamat dari ayah dan ibunya, Mika malah melihat orang tuanya lagi cekcok. Tapi Mika yang udah terlanjur kecewa pada akhirnya pergi ke kamarnya dan lebih milih buat telepon-teleponan sama Nema. Ceritalah dia ke cowok itu kalau hari ini dia ultah tapi di rumah ortunya malah berantem. Ngedenger curhatan si dedek gemes, tuh cowok berinisiatif ngajak Mika ketemuan. Dan nggak tahu karena kemakan gombalan tuh kadal gurun atau emang Mika udah nyaman, dia mau-mau aja tuh diajak ketemuan. Singkat cerita, besok paginya Mika minta didandanin sama temennya biar makin imut. Karena dia mau ketemuan sama cowok kadal yang misterius yang udah bikin dia berbunga-bunga. Ketika dirasa udah siap, si dedek Mika pergi ke tempat janjian di sekitar kolam renang sekolah. Udah nungguin lumayan lama, tiba-tiba ada cowok yang manggil dari belakang. Begitu noleh, Mika terkejut karena yang manggil itu si kampret paling bandel di sekolah, yaitu Hiro. Ternyata nih men, si cowok misterius yang selalu nelponin Mika adalah Hiro. Nah, pas Mika masih linglung, bingung dan gak percaya,
Hiro tiba-tiba ngasih seikat bunga ke Mika tuh. Lucunya nih, si dedek gemes Mika malah lari tunggang langgang gara-gara ketakutan sama penampakan sosok demit berambut putih di depannya. Siangnya, Mika yang lagi jalan cantik mau pulang gak sengaja ngelihat Hiro di taman bunga dekat sekolah. Ternyata, walaupun gayanya preman, Hiro ini selalu ngerawat bunga-bunga di taman ini loh men. Bahkan nih, kali ini dia menanam lagi bunga yang gak diterima Mika tadi. Nah, melihat Mika ada di belakangnya, Hiro mulai caper nih. Dia nyemprotin air ke arah matahari yang akhirnya terbentuklah sebuah pelangi mungil yang tentu aja bikin dedek Mika yang lugu ini jadi klepek-klepek. Mika yang melihat perilaku asli Hiro itu pun mulai kesengsemen. Makanya jangan nilai sesuatu itu dari sampulnya. Bisa jadi sampulnya jelek tapi isinya ambyar. Sejak hari itu hubungan di antara keduanya mulai semakin dekat dan gak tahu kapan nembaknya. Pokoknya mereka udah jadian aja. Hingga suatu ketika, pas Mika lagi khusuk ngikutin pelajaran, tiba-tiba dia dapat SMS tuh dari Hiro yang ngajak ketemuan di perpus sekolah. Karena baru jadian dan lagi sayang-sayangnya, Mika nekat bohong ke gurunya buat izin ke UKS. Iyalah. Ya emang dasarnya si kampret Hiro ini bandelnya minta ampun. Sesampainya Mika di perpus, Hiro ngajakin bolos tuh. Nah, Hiro ngajak Mika ke rumahnya dan ngenalin ke kakak perempuan Hiro. Pas Mika masuk ke kamar Hiro nih, kelihatan banget kalau Mika ini masih malu-malu sambil setengah ketakutan tapi penasaran. Mika digiring Hiro ke kasur empuknya. Dan karena menyadari kalau ini adalah pengalaman pertama bagi Mika, si kampret Hiro ini bisikin kata-kata manis ke dedek gemes Mika. Jangan takut dek, enak kok. Dedek gemes jawab, jangan keras-keras ya mas. Dan mereka pun langsung, sudahlah. Kelar kerja kelompok, dedek Mika yang terbangun dari tidurnya ngerapiin bungkus kental manisnya yang masih semrawut. Dan karena si kampret Hiro masih tertidur kehabisan stamina, akhirnya Mika memutuskan untuk pulang sendirian. Kasian amat sih dek. Besoknya Mika mau ke tempat Hiro dan nungguin bis di halte. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Terus muncullah beberapa sosok pria berdebah dari mobil nyeret dan bawa Mika pergi dari sana. Tapi ketika mobil itu berhenti di suatu tempat, Mika berhasil kabur men. Dan begitu tertangkap, si dedek Mika yang masih lugu ini digilir men. Bajingan. Mika yang masih lemes abis digilir dan ditinggal berantakan sama para pria-pria laknat tadi bener-bener ngerasa hancur men. Tapi dia tetap nguatin diri lalu mulai berjalan untuk pulang. Tetapi di tengah perjalanan dia malah bertemu Hiro yang ternyata kekasihnya itu udah nyariin dia sejak siang tadi. Hiro yang ngelihat kondisi Mika yang lunglai pun segera memeluk dan mencoba buat nenangin. Singkat cerita, Hiro berhasil nemuin markas pria-pria brengsek tadi men. Dia hajar dah satu-satu. Puas numbangin semua pria itu, barulah diketahui kalau ternyata mereka adalah orang suruhan dari seseorang bernama Saki. Jadi ceritanya si mak lampir yang bernama Saki ini adalah mantan pacar Hiro men. Setelah dia tahu dalang dibalik semua ini, Hiro lalu lanjut mencari Saki dan menyeretnya di hadapan Mika. Ngelihat penampakan cewek cantik berhati iblis, bahkan mbaknya Hiro yang pada saat itu lagi nenangin Mika pun ikutan emosi. Si mbak cantik langsung ngambil gunting dan langsung memotong rambutnya. Setelah kondisi Mika udah stabil, Hiro nganterin dia pulang ke rumah. Sayangnya, pas kedua orang tua Mika melihat kondisi anaknya yang menyedihkan, mereka pun langsung nutup pintu tanpa basa-basi ataupun terima kasih ke Hiro. Besoknya, nyokap Mika yang takut anaknya kenapa-napa membawa Mika ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan untungnya dokter di rumah sakit itu menyatakan kalau Mika dalam kondisi baik-baik aja. Tapi dari kejadian itu sepertinya psikologi Mika jadi terganggu men. Bahkan dia sampai kehilangan rasa percaya dirinya. Belum lagi pas di sekolah ada tulisan besar di papan tulis yang mengatakan kalau Mika adalah seorang gadis yang nakal. Mirisnya nih men. Tulisan itu nggak cuma di kelasnya, tapi hampir seluruh kelas di sekolahan itu. Hiro yang tahu kalau kekasih hatinya diganggu sama seseorang pun mulai menghapus semua tulisan, terus ngamuk-ngamuk kayak orang gila mau dimandiin.
Hiro dengan sigap membawa Mika ke perpus sekolah buat nenangin di sana. Mika yang sekarang ini merasa sosok Hiro adalah sosok yang bisa ngelindungin dia, mulai merasa aman dan nyaman. Karena suasana yang awalnya mencekam berubah jadi romantis, mereka berdua pun berpelukan. Dan karena Cak Idin selalu ada di antara dua muda-mudi yang lagi kasmaran, muda-mudi ini pun jadi khilaf dan... Astagfirullahaladzim. Gini nih, akibatnya kalau nggak pernah sholat. Jangan ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian ketika Mika sedang makan malam bareng keluarga, tiba-tiba dia mual nih men. Wah, tanda-tanda nih. Karena khawatir, Mika diperiksa ke dokter tuh. Dan ternyata bener men, hamil. Nah kan, gini nih akibatnya kalau parkir di dalam. Tahu akan kondisinya, Mika kemudian ngajak Hiro ketemuan. Dia berniat untuk memberitahukan soal kehamilannya. Tapi begitu Hiro mendengar kalau Mika ini sedang mengandung anaknya, Hiro tiba-tiba cabut tanpa sebab. Shit. Habis nungguin lama, Mika akhirnya berencana pergi tuh. Tiba-tiba si kampret balik nemuin Mika. Terus ngasih sebuah hadiah sambil bilang kalau dia berjanji akan membahagiakan Mika dan anaknya. Luar binasa. Bagus Nger. Semenjak saat itulah Hiro selalu memperlakukan Mika dengan perhatian ekstra. Bahkan dia juga memberikannya sebuah cincin couple. Ya paling-paling harganya ceban. Selain itu, Hiro dengan jiwa kebapakannya bertekad untuk tanggung jawab penuh dengan meminta restu kepada orang tuanya. Tentu aja, kedua orang tua Hiro langsung merestui mereka karena memang Hiro udah bisa bertindak dewasa. Terus besoknya, Hiro merubah gaya rambut yang sebelumnya beruban jadi lebih stylish gitu kayak Cak Seto. Soalnya, dia mau ngelamar Mika dan sekalian minta restu nih ke orang tuanya. Tapi kayaknya si bokap Mika ini belum terlalu merestui hubungan mereka berdua. Soalnya berita kalau anaknya udah hamil sebelum waktunya ini masih bikin dia shock. Jadi bokapnya minta Hiro untuk memberinya waktu buat jawab lamarannya itu. Lanjut besoknya, pas Mika berangkat ke sekolah seperti biasa, ucuk-ucuk mantan kekasih Hiro, si lampir Saki datang labrak Mika. Dia bilang kalau dia masih belum rela ngelepasin Hiro. Si sundal yang saat itu terbawa emosi ngedorong Mika sampai membuatnya jatuh terjerembab dari atas tangga. Malam harinya ketika Hiro dan Mika sedang berjalan-jalan menikmati sinar rembulan, Mika tiba-tiba merasa sakit di bagian perutnya. Ternyata itu adalah efek jatuh dari tangga gara-gara kelakuan Saki tadi siang. Naasnya, setelah diperiksa ternyata dedek gemes Mika ini keguguran. Mengetahui hal ini tentu aja membuat Mika ataupun Hiro merasa terpukul men. Sebagai upacara atas kehilangan calon anak mereka, Hiro dan Mika membuat sebuah kuburan di tempat biasa Hiro menanam bunga untuk mendoakan anak mereka yang telah gugur pada tanggal 24 Desember. Mirisnya nih men, setelah kejadian itu, sikap Hiro jadi berubah. Dia jadi sering bolos sekolah dan sulit buat ditemuin. Bahkan ketika Mika datang ke rumahnya, Hiro selalu nggak ada di rumah. Sampai suatu malam, Mika dapat telepon dari salah satu temennya yang ngajak pergi ke rumah Hiro. Temennya bilang kalau hari ini Hiro mau ngadain pesta kecil-kecilan. Udah kayak jelangkung yang datang gak dijemput pulang gak diantar, Mika memutuskan untuk ikut ke pesta itu. Sesampainya di rumah Hiro, Mika kaget ngelihat Hiro dan yang lain udah pada koleng mabuk oplosan. Dan gak disangka sama menteri BUMN manapun, Mika yang keluar buat cuci muka gak sengaja nonton Hiro yang lagi emut-emutan cingur sama cewek lain. Live. Sialan.